Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan buku prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membaca tauhid asma wa sifat. Bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman kepada Allah untuk tauhid asma wa sifat. Jadi begini, rukun iman ada berapa? 6. Dari ke-6 rukun iman itu masing-masing memiliki rincian. Iman kepada Allah memiliki rincian. Iman kepada para malaikat nanti ada rinciannya. Iman kepada para nabi ada rinciannya, dan demikian seterusnya. Maka iman seseorang terhadap 6 rukun iman akan sempurna apabila dia memenuhi semua poin yang menjadi rincian masing-masing rukun iman. Karena terkadang ada orang yang dia beriman kepada Allah, tapi dari rinciannya ini salah satunya gagal. Misalnya, iman kepada Allah meliputi iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah, dan semua keterangan tentang Allah. Bisa jadi rububiyahnya gak ada masalah. Dia meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Dalam uluhiyahnya dia hanya beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Tapi asma wa sifatnya dia mengikuti ajaran ilmu kalam, ilmu filsafat. Sehingga dalam masalah nama dan sifat Allah, dia lebih mengedepankan akal dan logika dibandingkan dalil. Maka pada poin 1, poin 2 dia tidak ada masalah. Begitu masuk ke poin 3 dia bermasalah. Dari sinilah ada bagian yang gagal dari rukun iman yang dia miliki, yaitu tidak sempurna pada iman kepada Allah. Iman kepada para malaikat, ada orang yang percaya terhadap para malaikat, namun dalam rinciannya mungkin ada sebagian yang bermasalah. Misalnya, dia meyakini yang seharusnya tidak diyakini tentang malaikat. Israel itu tidak ada dalam dalil Al-Quran maupun hadis, tapi dia berasal dari berita orang Bani Israel atau Israelia. Tapi dia meyakini malakul maut namanya Israel, dan Israel itu kalau mencabut nyawa caranya seperti ini. Kemudian dia cerita, padahal itu semuanya fiktif atau kabar dusta, tidak pernah ada begini. Maka yang seperti ini berarti dia punya sebagian yang gagal berkaitan dengan iman kepada para malaikat, dan demikian seterusnya. Karena itu kita mempelajari rincian rukun iman. Salah satu di antara tujuannya adalah agar kita bisa memenuhi setiap poin-poin iman kepada 6 rukun iman yang kita diajarkan untuk mengimani. Sekarang kita akan bahas tentang tauhid asma wa sifat. Silakan dibuka halaman 45. Nah, kita membaca dulu. Tauhid al-asma wa sifat. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimami tauhid al-asma wa sifat. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya pada Imam Malik bin Anas,
Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, Amiruha kama ja'atu asbila kaifa. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan bagaimana sifat itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu mengatakan, mata salaf dan para imam Ahlus Sunnah mengimami tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam baginya tanpa tahrif dan takdir serta tanpa tahyif dan tamsil. Menetapkan tanpa tamsil, menyucikan tanpa takdir, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Baik. Tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani tauhid asma wa sifat. Sebelumnya kita kasih catatan dulu. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Allah memiliki nama dan sifat sesuai yang Dia wahyukan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan apa yang Dia wahyukan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Itu intinya. Ya. Apa yang dimaksud sifat Allah? Kata sifat dalam bahasa dalil itu berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat dalam bahasa dalil artinya keterangan. Makanya ada sifat sholat Nabi SAW. Itu artinya apa? Keterangan tentang sholat Nabi SAW. Sehingga kalau kita ditanya bagaimana sifat sholat Nabi SAW, bagus, itu pakai bahasa Indonesia. Ya. Sifat di situ, sifat dalam arti bahasa Indonesia. Bagaimana sifat sholat Nabi SAW, itu berarti bagaimana keterangan lengkap tentang tata cara sholat Nabi SAW. Sifat puasa Nabi SAW, artinya keterangan tentang tata cara puasa Nabi SAW. Sifat Allah, artinya keterangan tentang Allah. Dan demikian. Maka arti kata sifat dalam bahasa dalil itu berbeda dengan kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia kan penilaian, keterangan nilai, bagus, tidak bagus, tinggi, rendah, luas, sempit, dan seterusnya. Tapi kalau sifat dalam bahasa dalil artinya apa tadi? Semua keterangan tentang sesuatu. Baik. Berarti nama dan sifat Allah itu adalah meyakini Allah punya nama dan meyakini semua keterangan tentang Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun itu kata kunci. Dan ulang ya. Apa itu tauhid asma wa sifat? Meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan apa yang Allah wahyukan,
Kemudian kita jabarkan kata sifat tadi. Semua keterangan tentang Allah. Baik. Maka termasuk sifat Allah, informasi Allah punya tangan. Itu termasuk sifat Allah. Dari mana Pak Anda tahu kalau Allah punya tangan? Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Sehingga Allah menjelaskan dirinya dengan aneka keterangan yang dia punya. Baik. Selanjutnya, dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang dirinya, memperkenalkan dirinya kepada para hambanya. Dalam Al-Quran Allah banyak menceritakan tentang dirinya, memperkenalkan siapa dirinya kepada hambanya, agar kita ini yakin bahwa zat yang kita sembah itu bukan zat yang tidak ada, tapi zat yang wujud, yang punya keterangan, punya sifat sebagaimana yang dia sebutkan. Maka Allah bercerita siapakah dirinya. Baik, sebutkan contohnya. Contoh ayat yang memberikan keterangan tentang Allah. Allahu waliyul hamid. Allahu ghafurur rahim. Lagi banyak sekali. Al-Quran itu banyak sekali kita menilai. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin, dan masih banyak yang lainnya. Maka semua ayat yang diakhiri dengan Innallaha ghafurur rahim, Innallaha sami'un alim, Innallaha sami'un basir, wa kana Allahu azizan hakima, wa kana Allahu sami'an basira. Itu semuanya Allah bercerita tentang apa? Siapa dia? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu la ilaha illa huwa, dan dia al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. Namanya enggak ngantuk kan pasti enggak tidur, Pak. Belum tentu, kadang ada bantahan orang kayak gitu. Allah enggak ngantuk, mungkin bisa jadi dia tidur. Maka Allah nafikan dua-duanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lalu seperti apa kuasa Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia yang memiliki apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Terus nanti di akhirat di mana? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izinnya. Kemudian ya ilmunya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ilmunya meliputi yang sudah berlalu dan yang akan datang. Terus hamba tidak ada yang menyamai ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hamba tidak bisa memiliki ilmu kecuali bima syaa, yang Allah kehendaki. Sehingga kalau hamba tidak diajari oleh Allah, enggak tahu apa. Orang pintar, paling pintar siapa? Pak Ijo ini paling pintar. Misalnya ada anak Pak Ijo ini orang yang paling pintar. Kalau Pak Ijo ditakdirkan gila gitu, tidak ngerti apa-apa. Maka manusia memiliki ilmu itu seperti manusia punya harta. Semuanya dikasih oleh Allah. Sehingga jenengan belajar itu seperti jenengan yang bergawe. Anda belajar itu seperti Anda kerja. Boleh harta, lalu dapat. Ada nggak orang kerja tapi nggak dapat? Kerja tapi nggak dapat.
Kerja bakti. Coba pahala insya Allah ya. Ada nggak orang yang kerja tapi nggak dapat apa-apa? Banyak Pak. Sehingga saya sudah kerja, saya sudah berusaha jualan, saya bisnis ini gagal. Ada Pak? Ada orang yang kerja tapi nggak dibayar? Ada Pak? Saya sudah kerja tapi nggak dikasih bayaran. Sehingga ada orang yang kerja tapi nggak dapat apa-apa. Ada nggak orang yang datang belajar tapi nggak dapat? Banyak. Dia datang duduk, ngorong, tidur, kemudian bangun ketika subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Bangun. Ini doa penghalang tidur. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Sehingga orang kalau kerja dan tidak dikasih rezeki oleh Allah, maka dia nggak dapat apa-apa. Orang kalau belajar tapi nggak dikasih ilmu oleh Allah, dia pula nggak dapat apa-apa. Dan itu banyak. Misalnya rajin pengajian, ada sore pengajian, tapi di sini arisan. Dan pengajiannya karena nggak berkualitas, dia mulai kan ngomong mau jajan tok. Kalau pengajian itu jadi bukannya dia pulang bawa ilmu, tapi dia pulang bawa jajan, karena dia nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Makanya orang ketika berusaha tapi nggak dikasih oleh Allah, nggak dapat apa-apa. Sehingga kita ngerti, kita tahu tauhid itu apa, pembagian tauhid seperti apa, itu karena Allah yang ngajari. Alhamdulillah. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah gak ngerti apa-apa, kita gak tahu apapun, karena kita lahir dalam kondisi orang tua dunia, orang tua ilmu. Ada nggak orang yang lahir kemudian diumumkan oleh orang tuanya, alhamdulillah telah lahir anak saya yang ketiga dengan hafalan surat Al-Fatihah. Lahir hafal surat Al-Fatihah. Ada Pak? Semua bayi yang lahir itu nol putul, gak ngerti apa-apa. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi gak ngerti apa-apa. Lalu setahap demi setahap manusia ini diajari oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ada yang ketika belajar cepat, sehingga di usia sekian tahun dia sudah punya banyak sekali ilmu. Ada yang ketika belajar kalau ngesok pelan-pelan, ada yang kalau merayap, ada yang banyak duduk di tempat sehingga sudah di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun saya kata ilmu. Maka manusia beda-beda kualitasnya dalam masalah ini, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Karena itulah jamaah berkat Allah, hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita yakini bahwa kita ini diajari oleh Allah, punya ilmu karena apa? Diajari oleh Allah SWT. Baik. Maka Allah katakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada makhluk yang bisa mengetahui ilmunya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini ketiga ini kan, sehingga kita hadir di pengajian ini bukan karena kehebatan kita. Pertama karena Allah kasih hidayah mau hadir di pengajian. Yang kedua Allah kasih kita ilmu. Kita pulang bawa ilmu. Baik. Jangan biasanya pulang bawa snack, bawa ilmu. Bawa snack. Berarti ilmunya ratu. Nah, baik. Intinya dalam Al-Quran Allah banyak bercerita tentang diri. Sebutkan satu ayat Allah bercerita tentang diri. Alhamdulillah. Ulangan ayat yang lain Allah bercerita tentang diri. Qul huwallahu ahad. Ayat yang Allah bercerita tentang diri.
Qadir. Baik, dan masih banyak lagi ya. Sehingga kalau kita lihat Allah bercerita tentang dirinya dalam Al-Quran itu banyak atau sedikit Pak? Banyak sekali. Cuman kadang kita nggak ingat. Inilah Tuhanmu bercerita tentang siapa kita, agar kita mengenal siapa Allah Ta'ala. Nabi SAW juga banyak bercerita tentang Allah. Misalnya, Innallaha kariha lakum thalathan. Allah tak suka yang kayak gini. Allah benci yang seperti ini. Allah mencintai ini, dan seterusnya. Itu Nabi SAW bercerita tentang Allah. Nah, satu-satunya cara kita bisa bercerita tentang Allah hanya melalui wahyu, Al-Quran maupun hadis. Selain itu nggak bisa. Sehingga bisa nggak orang itu melogika Allah? Bisa nggak? Nggak bisa. Maka orang tidak mungkin membuat saya mau merancang Allah terus dia mempostulatkan Allah. Tidak mungkin. Dan ahlul kalam Allah di logika. Sehingga akhirnya saat mereka berbicara tentang Allah, itu semuanya pakai logika. Tuhan itu harus seperti ini, dan karena dia begini maka harus kayak gini. Tuhan itu harus wujud. Kalau nggak wujud nggak wujud. Dan wujudnya Allah itu harus terdahulu, maka dia harus kita. Dan dia harus abadi, maka harus baqa. Dan dia tidak boleh sama dengan makhluk, maka dia harus mukhalafatul lil hawadits. Dia tidak boleh dibantu oleh orang lain, maka dia harus dominasi. Dia harus esa, wahdaniyah. Dia harus kuasa, qudrat. Dia harus punya kehendak, iradah. Dia harus punya ilmu. Akhirnya disusun. Tersusunlah kriteria Tuhan berdasarkan logika. Dan istilah ini nggak ada dalam dalil. Apa itu kan nggak ada dalam dalil. Kitab itu juga nggak ada dalam dalil. Adanya wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al awal al akhir itu ada. Dan itu yang ada dalam dalil. Tapi mereka menggunakan istilah yang berbeda. Paham ya? Sehingga kalau mereka merancang Allah dengan logika, maka nanti akan berbeda dengan teks. Padahal Allah itu ghaib. Manusia yang merancang Allah dengan logika berarti dia meraba sesuatu yang ghaib. Ini kalau boleh kita katakan ya, nggak sopan. Bahasa lebih kasarnya lagi ya, kurang ajar terkait dan Allah. Kita saja kan, kalau salah nyebut gelar orang gimana Pak? Minta maaf, ngasih undangan. Di situ pasti akan ada tulisan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Karena kalau misalnya ya, kita dikasih undangan, ada satu huruf yang hilang. Seharusnya saya itu double Y, ini kok Y-nya cuma satu. Itu wis perasaan. Namaku gak kayak gini kok. Itu sudah dokter ID. Itu bukan dokter, PhD. ID, PhD. Kayak gitu saja kan? Dia nggak terima. Padahal itu apa? Hanya kesalahan yang tidak terlalu signifikan, karena hanya sebatas manusia. Sekarang nyebut tentang Allah tapi salah, maka bisa jadi Allah dari itu. Makanya hati-hati berbicara tentang Allah. Allah kasih ancaman, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara bentuk dosa besar adalah kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak punya ilmunya. Nah, pelajaran tauhid asma wa sifat yang diajarkan oleh Ahlussunnah itu mengajarkan seperti itu. Bagaimana sih adab yang benar ketika kita bercerita tentang Allah, ketika berbicara tentang Allah. Itu diajarkan dalam tauhid asma wa sifat. Makanya gagal di bagian ini, orang yang nggak belajar masalah ini kadang ngawur. Akhirnya nyebut Tuhan dengan macam-macam prima causa, dan menyembah kepada sang prima causa. Prima causa itu setan, itu yang menciptakan langit dan bumi.
istilah kalimat gak itu ada di mana? Ya buat-buat sendiri. Atau menyebut Tuhan, Tuhan punya anak, buat dia bilang subhanallah dari ungkapan sendiri. Atau menyebut Tuhan dengan Bapak. Kamu menyebut Allah Bapak itu dari mana asal usulnya? Nah itu karena kesalahan dalam masalah apa? Dalam masalah penyebutan, dalam masalah tauhid asma. Dia nggak belajar tentang ini sehingga dia membuat istilah yang baru. Sudah? Kemudian prinsip tauhid asma wa sifat itu seperti yang tertera di sini. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada beberapa ulama tabi'in. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini tinggal di daerah Syam, sehingga beliau ulama Syam. Al-Layth bin Sa'ad ini ulama Mesir. Sufyan Ats-Tsauri ini juga Syam. Imam Malik Madinah. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada imam-imam besar, gunung-gunung dalam masalah hadis, mulai dari Imam Malik, Al-Auza'i, Layth bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah, tentang keterangan tentang Allah, berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Semuanya punya prinsip yang sama. Amiruha kama ja'at bila kaif. Amiruha kama ja'at bila kaif. Udah terima saja apa adanya teksnya. Terima tekstualnya itu apa adanya. Ikuti makna tekstualnya. Amiruha kama ja'at bila kaif. Dan jangan bertanya bagaimana. Perlakukanlah sifat-sifat Allah itu secara apa adanya. Jangan banyak ditanya. Dan ini prinsip yang sangat sederhana. Sehingga teksnya bunyinya kayak gini, ya kita imani seperti itu dan kita terjemahkan seperti teks. Karena pada asalnya kita memahami sesuatu itu sesuai dengan teks. Teksnya A, kita pahami A. Ya. Kalau ditakwil gimana Pak? A itu dipahami B. Kalau ditakwil itu kan berarti mengatakan kalimat A itu tidak jelas, maka harus dipahami dengan B biar lebih jelas. Kalau seperti ini caranya, berarti semua berita tentang nama dan sifat Allah tidak jelas. Orang yang selalu mentakwil keterangan tentang nama dan sifat itu berarti sama dengan mengatakan semua keterangan tentang nama dan sifat Allah tidak jelas. Jadi keterangan tidak jelas semua, dia tidak jelas semua. Kalau ditakwil semua, ditakwil itu kan karena kalimatnya tidak jelas. Misalnya ya, Anda bicara. Ketika Anda bicara, saya memahami dengan takwil. Misalnya, Pak Tri menyampaikan, Mas, siang ini saya mau makan. Lalu saya takwil, oh maksud Pak Tri, siang ini beliau mau tidur. Saya tadi kan bilang mau makan. Takwil saya, Anda mau tidur. Jadinya gimana? Kalimat mau makan tadi saya anggap nggak jelas, tidak sesuai maksud, sehingga saya memahami makan itu tidur. Nggak jelas semua jadinya. Maka orang yang mentakwil semua keterangan tentang nama dan sifat itu sama dengan mengatakan ayat dan hadis yang berisi penjelasan nama dan sifat nggak jelas semua. Contoh yang gampang saja, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dan itu kan makna tekstualnya. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dipegang sama ahlul kalam. Ayat ini bunyinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tapi maknanya bukan kayak gini. Tidak boleh dipahami istiwa di atas arsy, tidak boleh.
Terus kalau ribut, ya kita pahami Allah tidak ada di mana-mana. Allah tidak ada di mana-mana. Terus ini artinya gimana? Ya Ar-Rahman Al-Arsy Istawa, nggak usah diartikan. Jadinya nggak punya arti, nggak jelas. Akhirnya disebut ayat itu sebagai ayat syubhat. Padahal itu ayat yang jelas, tegas, nggak ada syubhat. Cuma dia saja yang memaksakan ayat itu untuk ditakwil. Artinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa ditakwil dengan kata istaula, yang artinya menguasai. Ar-Rahman menguasai arsy. Jika Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa diterjemahkan Ar-Rahman menguasai arsy. Apa ini? Takwil, dan itu nggak jelas. Paham ya? Dan masih banyak lagi. Misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha tinggi dan biyadihil mulk, segala kerajaan ada di tangannya. Itu kan makna tekstualnya. Oh, kamu nggak boleh ngomong tangan. Terus diartikan apa? Kekuasaan. Baik, mungkin masih sedikit nyambung. Tapi kalau ini keterusan, berarti semua kata tangan nggak boleh dimaknai dengan kata tangan. Iya, nggak boleh. Berarti kan kamu mengatakan yadun itu nggak jelas. Makanya harus karena mentakwil itu berangkatnya dari teks ini kurang jelas, maka saya kasih makna yang berbeda. Dan itu jadinya tidak konsisten dengan makna tekstual. Nah, para ulama dulu mengajarkan amiru hakama jahat, biarkan saja apa ada, pahami sesuai dengan makna tekstualnya dan jangan ditakwil. Baik, paham di sini Pak? Insya Allah bisa dipahami ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan manhaj salaf dan para imam Ahlussunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya, meyakini semua keterangan tentang Allah terkait dirinya, dan meyakini apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, meyakini keterangan tentang Allah sesuai hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil lailil akhir ila sama'i dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kalimatnya jelas ya? Tapi mereka bingung, wah tidak bisa ini, tidak boleh dimana kayak gini. Akhirnya kemudian tanpa tahrif, coba dilihat di footnote 54. Tahrif atau takwil yaitu mengubah lafaz, nama, dan sifat, atau mengubah makna, atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Baik, saya ulang ya. Tahrif itu ada dua sifat. Tahrif ada dua. Ada kasih tanda kurung di bawahnya ya. Tahrif dalam kurung mengubah. Nah, mengubah itu ada dua. Yang pertama mengubah teks. Nah, yang pelanggaran mengubah teks itu berarti nambahi atau mengurangi teks. Ini seperti kejahatannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu nambahi dan mengurangi teks yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yuharrifuna al-kalima an mawadi',
Mereka itu mengubah-ubah isi dari Taurat tidak sesuai dengan asli. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ada sebagian pendeta yang bilang begini, dulu Injil versi tertentu itu menyebutkan babi haram, tapi belakangan ada Injil yang menyebutkan babi hutan haram, jadi tambah hutan. Maka yang tidak tinggal di hutan boleh, karena yang haram hutan, babi hutan. Nah itu mantan pendeta ini, karena beliau sudah muslim, pernah menjumpai itu. Wallahu alam, saya tidak tahu, karena saya juga nggak belajar tentang masalah kristologi. Ini yang dimaksud tahrif, dia menambahi teks. Nah, karena Taurat dan Injil tidak dijaga oleh Allah, maka kitab ini rentan dengan perubahan. Al-Quran dijaga oleh Allah, sehingga usaha manusia yang mau merusak Al-Quran dengan nambah-nambahi, kurangi, gak pernah berhasil dalam sepanjang sejarah Al-Quran. Allah menjaganya, sehingga pemalsuan itu berkali-kali dilakukan, tapi gak pernah ada yang berhasil. Dalam sejarah Al-Quran dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, usaha pemalsuan itu banyak. Ada yang nambah, ada yang kurangi, tapi gak pernah ada yang berhasil. Alhamdulillah. Dan itu salah satu di antara anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin, di mana kitabnya, di mana kitabnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga tahrif dalam bentuk mengubah teks dalam Al-Quran tidak bisa, karena Allah yang menjaganya. Tapi dalam kitab-kitab sebelumnya terjadi. Ada sebuah cerita, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Barangkali tidak pernah dengar ceritanya. Oh, ceritanya apa ya? Jadi ada Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Bani Abbasiyah. Ini pernah ketemu dengan dalam sebuah rapat, di sidang di mana gitu. Ada pemuda Bani Israel, pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi ini penampilannya bagus, kemudian pakaiannya bagus, cerdas, pintar ngomong. Lalu Al-Ma'mun tanya, Bani Israel? Iya. Kemudian dia menawarkan, masuk Islam, nanti kamu saya kasih hadiah seperti ini. Tapi si pemuda ini mengatakan, saya nggak mau. Ini agama bapakku. Ini agama bapakku. Dan akhirnya mereka berpisah dalam forum itu. Kemudian singkat cerita, pemuda ini penasaran dengan Islam. Kemudian dia melakukan eksperimen. Dia ini dikenal sebagai orang yang tulisannya bagus. Dan orang dulu yang tulisannya bagus, dia bisa menjual tulisan. Akhirnya dia bereksperimen, dia nulis Injil 3 naskah. Dia tulis Taurat 3 naskah. Kemudian dia bawa ke sinagog, lalu dijual, ditawarkan kepada orang Yahudi, ternyata dibeli. Mereka mau beli. Kemudian dia nulis Injil 3 naskah, lalu dibawa ke gereja. Kemudian ditawarkan, dibeli sama orang gereja. Kemudian dia nulis Al-Quran 3 naskah, lalu dibawa ke percetakan Al-Quran. Ketika diterima oleh percetakan, diperiksa, ada yang salah, kembalikan, saya nggak mau beli. Akhirnya kemudian si pemuda Yahudi ini mengatakan, Allah menjaga Al-Quran dan Allah tidak menjaga kitabnya. Dengan kejadian itu dia masuk Islam. Lalu dia ketemu Al-Ma'mun di lain waktu. Dalam situasi dia sudah muslim, sudah berubah pakaiannya,
dan dia menjadi muslim yang baik. Lalu Al-Ma'mun penasaran, kok kamu sudah masuk Islam, ceritanya gimana? Kemudian dia ceritanya. Itu salah satu di antara bukti keautentikan Al-Quran. Allah menjaganya. Maka tahrif teks Al-Quran tidak bisa. Yang kedua, tahrif atau apa tadi tahrif? Mengganti makna tekstual. Mengganti makna tekstual. Sehingga terjemahannya yang diganti. Maka mengganti makna tekstual itu bentuk tahrif karena dia mengganti dari makna aslinya. Seperti tadi ya, istiwa diterjemahkan dengan apa? Menguasai. Padahal aslinya bukan menguasai. Kemudian apa lagi? Tangan Allah diterjemahkan dengan kuasa Allah. Allah turun ke langit dunia, ditakwil, ditahrif dengan yang turun rahmatnya. Pada dalam hadis riwayat Muslim itu Allah berfirman, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi kulli lailatin fi kulli thuluthil lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah berfirman, may yas'aluni fa'utiyan wa may yastaghfiru li fa'aghfiru lahu wa may yastaghfiru fa'aghfiru lahu wa man da'ani fa'astajibu lahu. Siapa yang meminta tak kasih, siapa yang minta ampun ampuni, siapa yang berdoa saya ijabahi. Dan ini hanya boleh Allah yang berbicara. Maka meyakini itu rahmat Allah. Apakah rahmat Allah menyampaikan seperti ini? Kan di situ ada kalimat, siapa yang minta tak kasih, siapa yang minta tak kasih. Demikian pula ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran bertemu dengan Allah. Lalu Nabi Isa mendengar suara Allah. Nah, menurut ahli takwil, ahli tahrif, mereka mengatakan, masa Nabi Isa mendengar firman Allah, mendengar suara Allah? Enggak benar itu. Masa Allah bicara? Enggak benar. Terus gimana? Itu yang bicara pohon. Yang bicara pohon. Sehingga Nabi Isa berdialog dengan pohon. Baik, kalau yang berbicara itu pohon. Dalam ayat itu dikatakan, Inni anallahu rabbul alamin. Aku adalah Allah rabbul alamin. Berani nggak pohon ngomong kayak gitu? Nggak berani. Nggak mungkin makhluk Allah berani ngomong seperti itu. Inni anallahu rabbul alamin. Yang bisa mendengar langsung suara Allah. Dan tapi beliau tidak melihat Allah. Karena melihat Allah itu hanya nikmat di mana? Di surga. Maka permintaan Nabi Isa untuk melihat Allah di dunia nggak dikabulkan. Tapi beliau bisa mendengar suara Allah. Mendengar langsung suara itu beda dengan sebatas membaca firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita kan nggak pernah mendengar suara Allah ya. Ada yang pernah mendengar? Nah, itu Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang begini, ada orang yang penasaran dengan tulisan orang lain. Tulisannya bagus-bagus. Saya selalu mengikuti tulisan beliau. Akhirnya satu ketika mendengar suara beliau. Oh, ini tuh suara beliau. Orangnya kayak gini suaranya. Ya? Mendengar suara itu mengobati penasaran dia. Coba bayangkan ketika ketemu orang. Baru pertama kali saya ketemu. Biasanya cuma nonton di YouTube. Sekarang ketemu orang yang langsung pirang ternyata. Yang seperti itu ada pengaruh tertentu. Maka jangan kepada Allah. Kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca dalil dan nanti kita akan
Rasulullah SAW yang bersabda. Jika mukmin masuk surga, ketika orang masuk surga karena dia beriman, maka dia bisa bertemu Allah di surga dalam posisi Allah ridho kepada. Nah, maka tidak boleh ditahrif, meliputi tahrif apa tadi? Mengubah teks maupun mengubah makna, biarkan saja apa ada. Tidak boleh taktil, taktil itu menolak. Taktil itu menolak, menghilangkan. Nah, taktil juga ada dua, menghilangkan atau menolak itu ada dua. Ada taktil teks, menghilangkan teks. Ini seperti perbuatan orang-orang jahat. Di Quran itu nggak boleh ada teks wajah itu fisabilillah, itu nggak boleh. Kalau ketemu teks kayak gitu, yang baca itu orang ini yang baca karena benci yang kayak gitu, mau tak coret, tak coret. Ini biang terorisme. Sehingga dalam Al-Quran yang ada kalimat wajahidu fi sabilihi, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu kata dia ini ayat bibit terorisme. Saya mau coret. Maka keinginan hati dia seperti itu berarti apa? Hah? Apa itu? Taktil, tapi taktil teks. Ada video itu ya, ada orang yang ngambil satu lembar, tapi masih utuh ini, salah satu utuh. Kemudian dia ada satu lembar yang di situ tertera jihad, bisa gitu. Kemudian dia sobek itu dengan alasan ini adalah apa? Biangnya terorisme. Subhanallah. Masya Allah. Dan ini taktil teks. Dia nggak mau teks itu ada, maka dicoret atau dipotong. Nah, bisa jadi ada sebagian muslim yang dia benci dengan syariat tertentu, ingin buang itu. Ini kok ada itu mau tak buang. Dia jadi nggak suka. Padahal itu firman Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti ini sudah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Sehingga ada teks tentang masalah raja dibuang dalam Taurat. Ada teks masalah apa tertentu dibuang dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka buang-buang ini adalah taktil teks. Yang kedua, taktil makna. Dia tidak mau mengakui makna tekstual. Taktil makna berarti tidak mau mengakui makna tekstual. Misalnya tadi kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, teksnya itu nggak disentuh, nggak diapa-apain. Tapi kalau kamu terjemahkan Allah beristiwa di atas arsy, saya nggak mau terima. Terus dia coret terjemahan itu, dia ganti dengan terjemahan yang lain. Nah, yang kayak gini namanya apa? Taktil makna. Ya. Kemudian takyif. Takyif itu memperagakan. Takyif. Memperagakan itu takyif. Contohnya, ada orang mentakyif. Begini loh tangan Allah itu, atau begini cara Allah turun, begini cara Allah naik, begini cara Allah menciptakan. Itu namanya memperagakan. Dan takyif hukumnya dilarang. Kok kamu bisa memperagakan di mana? Kamu nggak tahu? Ya, saya coba pakai teknologi AI. Masa pakai artificial intelligence untuk memperagakan perbuatan Allah Subhanallah? Baik. Lalu ada tamtsil. Tamtsil itu menyamakan. Tangan Allah seperti tangan saya. Cara Allah turun seperti saya, seperti cara saya turun dari tangga ini.
Itu namanya apa? Takdir. Nah, ini semuanya kesalahan. Dan di tengah kaum muslimin ini semuanya ada. Terutama tahrif dan takwil itu banyak. Takdir juga ada. Dan tafsir juga ternyata nggak kalah, ada juga. Dan ini semuanya adalah pelanggaran berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Karena itu prinsip Ahlussunnah adalah meyakini sifat Allah tanpa disamakan dengan yang lain, tanpa takdir, dan mensucikan kesamaan tanpa takdir. Tanpa takdir. Misalnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka kita yakini itu tanpa apa? Takdir. Jadi jangan dicoret terjemahannya. Yang kedua, kita meyakini itu tanpa takdir, jangan disamakan dengan yang lain. Allah beristiwa di atas arsy kayak orang duduk bersila itu loh. Itu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian sedikit lagi, lafalkan. Lafaz laisa kami slihi syai'an. Laisa kami lafaz laisa kami alihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan lafaz wa huwa samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat, adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Baik. Jadi surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Sudah ketemu? Ada di buku ya. Asy-Syura ayat 11 ada di buku. Sudah ketemu? Ini prinsip dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kaidah yang paling prinsip dalam masalah tauhid asma wa sifat ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha. Maka kita menetapkan tanpa menyamakan, karena laisa kamitslihi syai'un. Dan kita mensucikan tanpa mengingkari, karena Dia Samiul Basir. Bahwa Samiul Basir. Manusia itu bisa melihat? Bisa. Manusia bisa melihat? Bisa. Allah bisa mendengar? Bisa. Apa dalilnya? Bahwa Sami, Dia maha mendengar. Allah bisa melihat? Bisa. Apa dalilnya? Al-Basir. Tidak. Kalau saya mengatakan Allah mendengar dan melihat, manusia mendengar dan melihat, apakah ini sama dengan menyamakan? Ya, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa manusia mendengar dan melihat sebagaimana Allah mendengar dan melihat, atau sebaliknya manusia Allah mendengar dan melihat sebagaimana manusia mendengar dan melihat. Saya tidak ngomong begitu, tapi saya mengatakan Allah mendengar, manusia melihat. Allah melihat, manusia melihat. Dan sama nama tidak menunjukkan sama hakikat. Itulah prinsip Ahlussunnah. Kita katakan Allah maha mendengar, makhluk juga mendengar, dan pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Allah maha melihat, melihatnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah berbeda dengan melihatnya, cara melihatnya. Itu.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tentang dasar prinsip itikad Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah terkait sifat Allah, insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Pembahasan tentang asma wa sifat itu perlu awam-awam ya, karena sebenarnya mudah, ikuti saja teks yang ada. Masalahnya pemikiran yang menyimpang banyak sehingga kadang butuh untuk diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mengimami sifat Allah dan melakukan amalan Asmaul Husna bisa dilakukan seperti apa? Apakah ada dalil yang memperbolehkan amalan Asmaul Husna dengan jumlah tertentu? Misal doakan anak dengan Asmaul Husna sejumlah 41. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengimani nama dan sifat Allah. Terus bisa dilakukan seperti apa? Keyakinan itu cara melakukannya gimana? Saya yakin itu cara melakukannya gimana? Saya yakin ya tidak ada praktek perbuatan tertentu, tidak ada ucapan tertentu. Intinya Anda kenali melalui proses belajar, sudah, saya itu diyakini. Itu intinya. Maka setelah kita belajar, Allah Maha mendengar dan pendengaran Allah itu sempurna. Kita yakin itu. Allah Maha melihat dan penglihatan Allah Maha sempurna. Kita juga yakin itu. Itulah yang dimaksud apa tadi? Cara mengimani nama dan sifat Allah. Baik. Apakah harus ada amalan membaca asma wa sifat atau amalan asmaul husna? Tidak harus. Mau dibaca silahkan, tidak dibaca juga silahkan. Meskipun kalau kita membaca dengan niat banyak memuji Allah, berpahala. Gimana saja? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar, Ya Malik. Jadi ya. Apa teman? Ya Moha, Ya. Nah itu menyebut dan memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. InsyaAllah termasuk bagian dari berzikir kepada Allah dan memuji Allah Ta'ala. Tapi jangan diiringi dengan musik. Dengan musik ini mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Terus tidak ada ketentuan bilangan tertentu. Anda mau baca sebanyak-banyaknya silakan, baca sesanggupnya juga silakan. Tapi kita membaca ini niatnya untuk mendapatkan pahala, bukan dalam rangka untuk kesuksesan anak. Dan anak saya sukses, maka tak wancak mau seperti ini. Anda kalau ingin anak sukses, maka yang dilakukan adalah dididik dengan baik. Lalu selanjutnya anak itu diajari untuk ilmu yang benar dan seterusnya. Allah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustaz, di negara maju diciptakan temuan organ ginjal babi untuk manusia dan berhasil menambah usia sedikit lebih lama. Bagaimana hukum asal yang demikian itu, Ustaz? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garis bawahi kalimat berhasil menambah usia sedikit lebih lama itu mustahil. Karena dalam Al-Quran Allah tegaskan di 3 ayat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, nggak bisa ditunda walaupun sesaat, dan tidak bisa dicepatkan walaupun sesaat. Maka urusan ajal, urusan kematian itu hak tunggal Allah. Manusia sama sekali tidak bisa ikut campur di situ, tidak bisa memakai.
Sehingga kalau diganti dengan organ apapun misalnya, atau dengan teknologi apapun, ini terbukti berhasil menunda kematiannya, memperpanjang usianya untuk beberapa saat sampai nanti termati. Itu buktinya dia nggak sudah mati, bukan nggak jadi mati, memang belum waktunya mati. Jadi jangan dikira nggak jadi mati, tapi apa? Belum waktunya. Kalau orang memang belum waktunya mati, walaupun dia berada di tempat yang sangat berbahaya, mati nggak? Nggak mati. Karena dia belum waktunya mati. Makanya kalau ajal sudah datang, tidak ada istilah manusia bisa mempercepat maupun menunda. Ajal itu murni ketetapan Allah. Sehingga ada orang kok sakit lama nggak mati-mati, itu kenapa ya Pak Ustaz? Kita sudah mencoba untuk nyari tahu kenapa kok dia nggak mati-mati. Ajalnya belum. Ada kisah, karena dengan cerita ada orang yang kecemplung sumur. Lalu rame-rame orang yang melihat kejadian itu nolong, sampai diangkat selamat. Ya, kemudian dikasih minum, sambil ngos-ngosan atau gimana tuh dikasih. Dia minum, habis minum dia santai, ditenangkan dulu. Setelah tenang, ditanya orang. Saya tadi pergi berusaha Ya, ada tapi saya tadi lewat sini, terus saya jalan ke arah sana, tiba-tiba saya ketemu kopinya nanti hilang ya. Itu tapi yang nggak nyatakan. akhirnya para ulama mengambil tiba dari Israel. Orang ini ketika kecemplung pertama belum mati, Allah selamatkan. Karena masih ada satu jatah rezeki dia, yaitu air segelas yang belum dia dapatkan. Maka begitu dia minum, sudah dapat jatah rezeki yang air segelas. Dan di sini selanjutnya dia jatah rezeki tidak bisa digeser. Sebagaimana nyawa tidak bisa, sebagaimana air tidak bisa. Ini setel masal. Ada bola balik. Ya. Karena tidak najis, tidak memiliki, sengaja disematkan ke dalam dengan cara dioperasi, kemudian ditaruh dan